Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, limpahan rahmat hidayahnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan membahas mengenai interpolasi, ya, yang insya Allah ini menjadi penghujung dari mata kuliah metode numerik di semester ini, ya. Istilahnya bab terakhir seperti itu. Jadi istilahnya ya pelengkap, ya, termasuknya adalah pelengkap, ya, karena di dalamnya nanti ada interpolasi ini termasuk metode pencocokan kurva nama lainnya, ya. Barangkali di referensi tertentu ada yang menamakannya pencocokan kurva, metode pencocokan kurva, yaitu mungkin salah satunya adalah interpolasi. Oke, langsung saja. Jadi fungsi dari interpolasi itu adalah menaksir harga-harga di antara titik-titik data yang telah tepat diketahui. Maksudnya, kita akan disuguhkan beberapa data, ya, yang mungkin jarak satu data dengan data lain itu pada interval tertentu, gitu ya. Ya, misalkan 1, 3, 5, 7, ya, mungkin itu kalau secara ganjil. Nah, yang namanya interpolasi, kita menaksir nilai atau fungsi di tengah-tengah data-data tersebut, ya. Maksudnya misalkan ada data, ya, ini X, ya, misalkan, nah ini 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ya, setiap X ini punya fungsi yaitu fx, ya. Ya, misalkan di sini ini fungsinya 1, di sini mungkin 9, di sini mungkin 25, di sini mungkin 49, di sini mungkin 81, misalkan gitu. Nah, data seperti ini. Nah, kita disuruh menaksir kalau misalkan ini bukan 3, 1, kalau misalkan ini 2, yang dicari, nah 2 itu fungsinya berapa gitu. Nah, itu bisa dicari menggunakan teknik interpolasi gitu. Ya, ini sih contoh, ya. Kalau dilihat secara kasat mata, ya ini sudah jelas, ini itu ganjil, ya. Ini persamaannya ini dikuadratkan, ini 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 7 kuadrat 49, 9 kuadrat 81. Kalau 2 itu ya mesti 4 di sini. Nah, tapi kalau misalkan 1,5 misalkan, nah berapa? Nah, itu kan dicari lagi, ya, tidak bisa langsung ditebak. Jadi atau berapa yang mungkin nilainya bahkan bilangannya irasional, misalkan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi di antara, ya, bukan di luarnya. Kalau tadi kita menaksir itu yang ke data yang ke-10 misalkan, itu berarti namanya bukan interpolasi tapi ekstrapolasi. Kebalikan dari interpolasi. Kalau interpolasi itu menaksir harga-harga di antara titik-titik data yang telah tepat. Nah, data yang tadi sering ketahui. Kemudian yang sering digunakan itu metodenya adalah interpolasi polinomial. Nah, formulasinya seperti ini, ya. Ya, sebenarnya formulasi ini itu tetap berhubungan dengan Deret Taylor yang sudah kita pelajari, ya, seperti itu, ya. Hanya dikembangkan untuk beberapa metode. Nah, untuk N+1 titik-titik data, maksudnya tiap titik data itu kan N-nya itu +1. 1 itu adalah interval, ya. Tiap satu interval itu berapa, tiap kenaikan satu interval X-nya berapa, fx-nya jadi berapa, tiap satu kenaikan interval N, satu kenaikan interval untuk X itu efeknya berapa.
terdapat satu dan hanya satu polinomial orde ke n atau kurang yang melewati semua titik. Ya, kalau yang pertama ini bentuknya linear. Jadi linear itu disebut dengan interpolasi orde pertama. Bentuknya hampir seperti regresi linear. Cuman kalau regresi linear itu garis ini tidak selalu menyentuh ke titik-titik data, ya. Tapi kalau interpolasi itu tiap garis ini itu harus menyentuh titik datanya, ya. Kalau ini ada 3 titik, ya, berarti di sini titik ke 1 ini kan cuma 2, ya. Kalau titik 3 misalkan di sini, ya, harus menyentuh di sini gitu, ya. Jadi seperti itu. Kalau linear itu kan nggak menyentuh, ya, mendekati saja. Yang berikutnya orde kedua atau secara kuadrat. Nah, kuadrat itu biasanya lebih cocok untuk menyelesaikan misalkan jatuhnya apa ya, misalkan roket, ya. Roket mungkin untuk atau peluru, ya, peluru tembakan kemudian jatuhnya berapa detik, ya. Berapa, misalkan 1 detik itu peluru itu sudah menyampai 5 meter, ya. Ketika 2 detik jadi 10 meter. Nah, ketika 3 detik sudah mulai turun. Misalkan tinggal kembali ke 4 meter, gitu, dan seterusnya. Yang ketiga adalah untuk menghubungkan 3 titik, yaitu orde ketiga yang menghubungkan 4 titik, 4 titik, ya. Kalau orde linear itu 2 titik, kalau yang kuadratik itu 3 titik, kalau orde ketiga itu 4 titik. Jadi seperti itu. Nah, nanti kapan kita menggunakan ini ya tergantung dari datanya gitu. Hanya yang jelas semakin kecil rentang intervalnya atau selangnya itu semakin teliti. Di jarak titik-titiknya itu semakin teliti. Ya, seperti itu. Oke. Nah, meskipun terdapat satu dan hanya satu polinomial orde ke n yang mencocokkan n plus 1 titik, ada berbagai format matematika di mana polinomial itu dinyatakan dengan polinomial Newton dan Lagrange, ya. Jadi ini nanti masuk ke dalam jenis interpolasi, ya. Kalau tidak salah interpolasi itu ada interpolasi linear, interpolasi kuadrat, kemudian pakai polinomial Newton, juga yang terakhir adalah polinomial Lagrange, ya. Nah, katanya agak sulit karena Lely dari orang Indonesia, ya. Sedangkan ini Newton dan Lagrange itu kan orang luar negeri, ya. Newton Inggris, kalau Lagrange kalau nggak salah orang Prancis. Jadi yang sering umum digunakan, ya, atau mungkin di beberapa buku referensi yang sering dibahas adalah 4 tadi itu, ya. Interpolasi linear, kuadrat, Newton, dan Lagrange. Nah, kita hari ini akan fokus ke interpolasi linear saja. Nah, ini gambarannya interpolasi linear, ya. Jadi kembali lagi kalau kita lihat kurva ini, ya ini nggak jauh-jauh dari persamaan gradien garis, ya. Nah, ini kan, ya, itu menghubungkan 2 titik data dengan sebuah garis lurus, ya kan. Di mana di sini itu ada 2 segitiga yang dibandingkan 2 segitiga sebangun, ya. Ini kan segitiga yang arsirannya miring dengan yang arsirannya bentuk belah ketupat, ini sebenarnya bentuknya sama, hanya ukurannya yang berbeda, makanya bisa dibandingkan. Di sini dikatakan F1X dikurangi Fx0, berarti ini, ya, F1X, ya, dikurangi Fx0, ya, ini kan 2 garis ini, 2 titik ini, dibagi X1, dibagi X kurangi X0, berarti kan ini. Nah, ini, ya. Nah, titik ini dan ini, ya, titik F1X, ya. Dan X ini kan ada titiknya sebenarnya di sini. Nah, ini kan segitiga pertama, ya, yang diarsir dengan bentuk belah ketupat. Kemudian dibandingkan dengan Fx1, ya, dikurangi Fx0, berarti ini Fx1 dikurangi Fx0 sampai sini, ya. Ya, dibagi X1
dikurangi X0, berarti yang segitiga besar ini sampai sini. Berarti kesimpulannya di sini ada berapa? Ini ada 2 titik, ya, sini dan di sini, ya. Nah, kita disuruh mencari titik yang sini. Ya, seperti tadi kan, ada bilangan 1, 3, 5 misalkan. Nah, kita disuruh mencari fx yang kedua. Nah, tadi kan datanya kan 1, itu nilainya fx-nya 1. Kalau x-nya 3, fx-nya juga, fx-nya jadi 9 ternyata. Nah, kita disuruh mencari kalau misalkan fx-nya 2, x-nya 2, maaf ya. Jadi sini misalkan 1 di sini, jangan ini ya, jangan ini 1, ini mungkin 3 lah, ini mungkin 3, ini 5, misalkan 1 dan 5, nah 3-nya di sini. Disuruh mencari kalau 3, kalau x-nya 3 di sini, fx ini berapa? Nah, rumus ini kemudian tukar silang tukar ya, kalau bahasa ya yang mudah saja lah ya. Jadi yang kita cari kan f1x ini ya, atau fx1 di sini. Nah, berarti posisi fx1 ini harus ditaruh sebelah kiri. Nah, di sini harus ditaruh sebelah sini. Nah, akhirnya nanti yang ini fx0-nya jadi, ini kan minus jadi plus di sini. Kemudian ditambah ini masih butuh plus. Ditambah ini ya. Terus dikalikan, ini kan pindah ke sini. Jadi pengali ya, ini jadi pengali. Ya, jadi rumusnya f1x sama dengan fx0 ditambah fx1 ya. fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0 dikalikan x min x0. Jadi rumus ini didapat setelah kita melakukan rasio atau perbandingan antara segitiga sebangun yang diarsir sebelah fotopat ini dengan yang diarsir miring seperti ini, dibandingkan segitiga yang kecil ini dibandingkan segitiga yang besar, kemudian muncul segitiga ini ya. Jadi untuk menghitung apa f1x ini, titik yang akan kita hitung. Nah, inilah formula interpolasi linier. Ini formula yang paling sederhana ya. Nah, f1x menandakan sebuah polinomial interpolasi orde pertama. Jadi kalau orde pertama ya hanya pakai 2 titik saja sudah cukup gitu. Oke. Ya. Nah, kita ke contoh. Misalkan taksirlah ln 2 dengan menggunakan interpolasi linier. Lakukan interpolasi antara ln 1 itu nilainya 0, sudah diketahui datanya ini. Ln 1 nilainya 0. Dan ln 6 itu nilainya adalah 1,79179595. Jadi ada data itu 2, 1 dan 6 gitu. Nah, ln 1 dan ln 6 maaf ya. Nah, kan berarti ln 2 itu tengah-tengahnya antara ln 1 dan ln 6. Nah, disuruh mencari. Nah, terus setelah dicari pakai interpolasi linier, kemudian dibandingkan dengan nilai eksaknya. Dan nilai eksaknya untuk ln 2 itu sebenarnya adalah 0,693141718. Nah, kita coba pakai interpolasi linier. Nah, intinya rumus tadi itu dimasukkan ya, kemudian ini disubstitusikan ke rumus ini ya. Nah, kan kalau yang mau dicari adalah ln 2, berarti dimasukkan adalah f1 di sini dalam kurung 2 sama dengan 0 ya. Ya, fungsi dari ln 1 itu kan 0. Nah, ditulis di sini 0. Kemudian dikurangi fungsi x1 atau fx1 dikurangi fx0. Berarti yang ini ya, 6 ini ya, dikurangi dengan f0-nya. Berarti f0-nya kan 0. Dikurangi intervalnya, jarak antara 6 ke 1. Berarti 6 ke 1, 6 kurangi 1. Terus dikalikan x1 kurangi x0. Ya. Maaf, x kurangi x0, x-nya itu 2, kurangi x0, x0-nya kan 1 ini. Nah, ya. Kalau ini kan x1 kurangi x0, x1-nya itu 6, yang diketahui x0-nya adalah 1, sama dengan 0,35835835190. Nah, setelah dihitung persentase kesalahannya,
ternyata 48,3%, ya. Jadi untuk menghitung untuk menghitung persentase kesalahan, ya, itu berarti nilai nilai hasil ini ya, ini dikurangi ini ya, nilai sebenarnya dikurangi nilai hasil interpolasi linier dibagi nilai sebenarnya, kemudian dikali 100% ya, kalau untuk mencari nilai ininya ya. Kalau mencari ini kan hasilnya kan 48,3%. Nah, caranya itu ini ya. Jadi ini ya nilai aslinya ya. Nilai aslinya jadi 0,69314,718 dikurangi nilai ini ya, hasil dari interpolasi linier dikurangi 0,358351, mungkin agak ke kiri sedikit ya, ini aja. Jadi untuk menghitung kesalahan ya atau ET ya, dengan 0,69314,718 dikurangi ini ya 0,3583519 ya, dibagi nilai sebenarnya lagi 314,718, dikali 100%. Ini menghasilkan ini ya. Nah, kemudian bila selangnya ya, bila ternyata posisi yang lebih dekat diketahui, ini kan hanya lon 1 dan lon 6. Nah, di sini coba pakai lon 4. Nah, di sini lon 4 itu nilainya adalah 1,3862944. Ini nilainya lon 4 ya. Di sini nggak dijelaskan, cuman ini langsung dijelaskan di sini. Nah, sama seperti tadi, nilai-nilai ini diintegrasikan, hanya bedanya di sini yang dipakai itu adalah lon 4 ya. Jadi X1-nya itu 4 ya. Jadi lon 4 kan ini 1,3862944 kurangi X0-nya tetap ya. Fx ya, maksudnya ini Fx-nya untuk X4 itu ini. Nah, ini Fx untuk X0 kan. Di sini kan masih 0. Nah, dibagi intervalnya 4 kurangi 1. Nah, jadi 6 nggak dipakai lagi karena kan kita pakainya sin 4. Nah, setelah dihitung ternyata persentasenya itu lebih kecil kesalahannya ya. Jadi kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya semakin dekat titik yang diambil, 2 titik tadi yang diambil untuk mencari nilai F2 itu nilai errornya semakin rendah gitu ya. Kan kita bisa lihat di sini kalau pakai interval 1 sampai 6 ya, X1-nya X0-nya 1, X1-nya 6 ya. Di sini kan berarti kan X0-nya itu sama dengan 1, X1-nya sama dengan 6. Itu persentase kesalahannya adalah 48,3% ya. Sedangkan kalau pakai yang X0-nya 1, kemudian X1-nya 4, ya, persen kesalahannya ternyata turun 33,3%. Nah, jadi begitulah cara menghitung memakai interpolasi linier. Ya, kalau ada yang nanya, kenapa kalau ini ada nilainya kita harus ngitung pakai yang numerik gitu, padahal ada nilai eksaknya. Ini hanya contoh gitu loh. Ya, ini kan nilainya ada gitu. Ini kan hanya contoh saja gitu. Ya, maksudnya numerik ini
penerapan sesungguhnya kalau memang analitiknya nggak ketemu gitu. Kalau ini hanya contoh kan nggak masalah gitu. Hanya untuk kita membandingkan persentasenya saja gitu. Dan membuktikan bahwa dengan interval yang lebih rapat itu menghasilkan error yang lebih rendah. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini ya. Jadi ini tadi yang ini gambar ini, garis ini adalah kurva yang sesungguhnya. Ini kurva yang sesungguhnya yang akan kita cari nilainya, ya. Nah, nilai sebenarnya itu di sini, itu loh. Ln 2 itu ada di sini posisinya. Ya. Ln 2 itu ada di sini, misalnya seperti itu. Ini kan 0, ini 1, ya kan? Terus ini 2, ini kan 2 di sini. Kalau kita ini secara geometri ya, mungkin kalau secara geometri lebih enak. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini X dan ini fx-nya ya atau y, tapi di sini itu diganti kita konsisten pakai fx. Nah ini kan ln 1 itu kan tentu sama dengan 0 kan gitu. Berarti ln 1 itu kan di sini. Ini kan 1 tadi sama dengan 0, benar kan? Nah, sedangkan ln 6 itu di sini. Kira-kira ya tadi berapa ya? Kita back lagi coba. Ln 6 itu 1,7 ya. Oke, 1,7 ya benar ya di sini ya. Ini ln 6 kan 1,7 sekitar di sini ya. Nah, yang kita cari adalah di sini ln 2 itu berapa sih? Nah, kalau kita pakainya jarak antara 1 dan 6 ya, titiknya ketemunya di sini. Tuh. Bentar ya. Oh, maaf, titiknya ketemunya di sini. Ya, 6. Nah, ini di sini, titiknya di sini. Dia ketemu di sini. Jadi, ini jarak nilai secara numerik yang dicari menggunakan interpolasi linear dengan interval 1 sampai 6 ketemunya di sini. Nah, jarak ini dengan nilai sebenarnya kan agak jauh ini. Nah, dibandingkan dengan yang menggunakan interval 1 dan 4, ya jaraknya titiknya di sini. Jadi antara ini dengan ini kan lebih dekat yang ini, titik ini. Lebih mendekati ke nilai sebenarnya atau true value. Ya. Jadi itulah kesimpulannya. Ya, kalau dilihat secara geometri seperti ini. Nah, linear itu ya lurus seperti ini. Cuman ini kan kita cari titik yang terdekat. Ya. Nah, kesimpulannya tadi, interval yang semakin kecil atau selang ya, interval atau selang itu sama, memberikan suatu taksiran yang lebih baik atau lebih mendekati nilai sebenarnya. Jadi error-nya lebih rendah. Oke, teman-teman, seperti itu dulu untuk penjelasan dari interpolasi linear ini. Nanti insya Allah kita akan mencoba menggunakan Excel supaya lebih jelas. Tapi saya kira dengan pembelajaran secara geometri seperti ini sudah ada gambaran lah minimal. Karena ternyata dulu-dulu ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Khawarizmi ya, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau yang kita kenal sebagai Bapak Algoritma itu dalam kitabnya, salah satu kitabnya itu beliau itu menggambarkan penghitungan pembuktian matematika itu kebanyakan menggunakan geometris ya. Jadi teman-teman bisa cari referensinya ya. Jadi ada, saya lupa judulnya, bisa ya semoga ini bisa membantu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau mungkin pengucapan yang sering salah ya, karena memang tidak dipungkiri bahwa simbol-simbol untuk formulasi matematika itu sangat banyak dan bahkan berbeda-beda antara referensi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita menguasai memahami konsep geometri ini atau visualnya, itu saya kira simbolnya diganti dengan huruf apapun tetap masih bisa memahami. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.